Dan itu yang dimasukkan dengan IoT, Internet of Things. Jadi itu memang membuat pengirim data itu dalam jumlah banyak, membuat big data yang karena jumlah data itu sudah sangat besar, tidak bisa dianalisis lagi dengan manusia, harus dengan komputer. Nah, ini memang ada beberapa best practice. Jadi teknologi itu digital mengubah cara kita berbisnis. Karena kita kita fokus di UMKM, jadi memang best practice itu adalah sebaiknya menggunakan platform yang sudah ada daripada kita susah-susah membuat platform sendiri, karena banyakkan SME itu mungkin buat mereka lebih baik dia fokus kepada bisnisnya daripada dia membuat platform itu sendiri. Memang ada tetap bersikeras dia buat sendiri, tapi memang kebanyakan disarankan lebih baik menggunakan platform yang sudah ada, yang cocok gitu ya. Kalau untuk startup memang itu beda, banyakkan memang sudah dari awal digital dan dia oleh karena itu juga global. Jadi oleh karena itu dia ini pelanggannya juga global. Dan begitu pun terhadap financingnya dan juga supply-nya juga global, karena dia memang sudah digital dari awal. Nah, kalau yang lain-lain, jadi hambatannya itu dari ini semua, kurangnya kesiapan e-commerce. Jadi banyak memang belum siap dengan itu, jadi dengan kata lain dia punya literasi digital masih kurang. Jadi literasi digital itu seringkali menjadi kata kunci bagaimana kita bisa sukses kalau kita belajar mengenai teknologi digital itu terlebih dahulu. Jadi bukan kita semuanya harus jadi programmer atau kita harus mengerti dengan rinci algoritma yang ada dalam software yang kita gunakan, tapi paling tidak kita mengerti kapan kita menggunakan apa dan manfaatnya, apa mudaratnya, dan risikonya seperti apa, peluangnya seperti apa. Jadi itulah yang dia perlukan. Dan hambatan lainnya juga kebijakan nasional itu seringkali masih diskriminatif dan tidak kompatibel. Kesenjangan hukum itu masih ada terkait dengan aturan perdagangan, dan secara global itu memang masih ada proteksionisme. Jadi tidak semua negara itu terbuka dalam hal ini. Saya kira termasuk negara kita, karena memang juga masih ada ketakutan penyalahgunaan data. Tapi manfaatnya jelas, ada banyak model bisnis baru, akses cepat dan mudah itu memang membantu banyak orang untuk bisa mendapatkan peluang-peluang di pasar global yang sebelumnya tidak ada. Biaya transaksi pada umumnya itu menjadi lebih rendah, dan akses kita diperluas ke beragam barang yang sebelumnya kita belum ketahui, tapi bisa memperkaya kita punya model bisnis dan kita punya kepuasan daripada pelanggan kita. Lanjut. Nah, strateginya adalah seperti ini. Jadi ini memang yang nasional itu resmi dari Kemenko. Jadi ekonomi digital terdepan itu memang ada 4 pilar: bisnis industrinya, tenaga kerjanya, konsumennya, pemerintahnya. Dan ini semua memang mengenakan kepada satu proses, di mana proses itu akan mempercepat digitalisasi bisnis dan industri. Kita harus menciptakan peluang yang beragam, dan kita harus mendorong koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga pemerintahan. Jadi ini memang tema-tema yang akan kita lihat lintas sektor yang akan membantu membuat pilar yang di atas itu lebih kuat, dan yang di bawah ini adalah pilar lain. Memang pilar itu yang tadi lebih ke sektor daripada negara kita, tapi yang di bawah itu lebih dari sektor dari segi digitalnya. Jadi ada tenaga kerja digital, itu penting. Perlu ada riset dan inovasi digital. Kalau dimaksudkan di sini bahwasanya kerjasama, kalau inovasi dan riset digital itu biasanya lebih luas, karena kita bisa kerjasama dengan siapapun di dunia ini. Jadi tidak terbatas kepada orang-orang di sekantor atau satu universitas atau satu daerah, tapi bisa dengan siapa saja. Dan untuk kita membagi data dengan yang lain yang tertarik dengan riset kita itu lebih cepat dan lebih menyeluruh. Dan itu hanya bisa kalau infrastruktur itu memang ada dua-duanya, digital dan fisik. Dan yang ini semuanya memerlukan adanya kebijakan, regulasi, dan standar yang mendukung. Jadi ini fondasi dari ekonomi digital di masa mendatang. Boleh saya lihat slide berikutnya? Terima kasih.
Nah, ini kurang lebih dukungan ekonomi kita terhadap industri halal. Jadi kalau kita membayangkan halal industri ini terdiri dari beberapa sektor, misalnya halal food dan agriculture, halal media dan creation, halal pharma, kosmetik, modest fashion. Jadi halal fashion, tapi kan kedengarannya kayaknya kurang seret. Jadi terminologi istilah modest fashion itu keluar, itu sebetulnya busana yang memang lebih Islam. Kemudian halal travel dan Islamic finance. Nah, ini semuanya didukung oleh satu ekosistem yang digital, yang perlu ada industri yang tadi saya sebut. AR itu augmented reality, fintech, IoT, Internet of Things, itu adalah tersambungkan, boleh dikatakan banyak hal dalam hidup kita melalui sensor-sensor yang mengirim signal terhadap adanya data-data baru yang berubah di barang itu yang kita pantau. Jadi misalnya kalau ada suhu di dalam satu ruangan yang perlu kita pantau, di dalam ruangan itu ada beberapa sensor, dia mengirim secara terus-menerus perubahan daripada suhu di dalam sensor itu misalnya kepada produsen untuk AC. Siapa tahu AC itu tidak handal atau dia performance-nya berubah dari cuacanya. Kalau misalnya lagi hujan, mungkin performance daripada AC itu beda daripada dia lagi panas dan sebagainya. Dan ini data yang sangat bermanfaat untuk manufacture AC tersebut. Dan ini perlu adanya data yang terus-menerus dipantau dari si industri itu. Dan itu yang dimasukkan dengan IoT, Internet of Things. Jadi itu memang membuat pengirim data itu dalam jumlah banyak, membuat big data yang karena jumlah data itu sudah sangat besar, tidak bisa dianalisis lagi dengan manusia, harus dengan komputer, dengan algoritma yang dibuat oleh orang-orang yang mengerti bidang itu, dan itu yang kemudian kita sebut sebagai fondasi daripada AI-nya. Jadi AI atau artificial intelligence memerlukan big data dan algoritma-algoritma itu seperti itu. Kemudian yang lain saya kira saya semuanya sudah tulis, sudah pernah saya terangkan, big data analytics yang tadi saya barusan terangkan, e-commerce, AI saya sudah terangkan, integrasi sistem jelas, dan cloud system juga saya perlukan. Dan ini semua dari ke depannya kita akan lihat ekonomi yang konvensional yang kita sebut sebagai Islamic economy atau Islamic digital economy, itu adalah yang non konvensional ke depan, dan dua-duanya itu akan mempunyai satu kontribusi kepada PDB kita secara nasional. Dan dalam hal ini sangat penting kita ketahui bahwasanya dunia ke depan akan seperti ini. Boleh saya lihat slide berikutnya, terima kasih.